Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jemaah sekalian, tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melakukan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita iringi dengan taklim, tahsin, tilawah sampai waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita yang insyaallah akan menjadikan syafaat bagi kita lebih nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dengan syariatnya sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pertemuan kita, mari kita buka dengan sama-sama baca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan Ummul Quran ini Allah ampun dosa kita semuanya. Allah mudahkan segala dosanya. Wabil khusus menolong orang tua kita semua diampuni dosanya dan mendapatkan tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan tahsin tilawah kita sampai surat An-Nahl ya. 111 sekarang. Paling iya atas sebelah kiri paling atas. Yauma ta'ti. Nanti ayat 111 kan. Atas paling sebelah kanan. Yaum. Udah ya. Sekarang talaki nanti saya dulu teman-teman ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Ayo, yo. Yauma ta'ti kullu nafsin
usah pilih gitu ya. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Jadi setiap kalau huruf ada tasid dia ditekan ya, ditekan. Wa tuwaffa tasid, ul lam juga tasid ya, jadi wa tuwaffa kullu nafsim ma 'amilat wa hum la yuzlamun ya. Ya, maju. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ada surah mesnya ya. Wa tuwaffa kullu nafsim ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Wa tuwaffa kullu nafsim ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ya, Pak Proy. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat Aminatnya kurang itu ya. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum ya, ada. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Panjangnya kurang panjang. Wa tuwaffa kullu nafsin ma, ada madnya tadi. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ya, asal tasid lainnya kullu namanya tasid. Wa tuwaffa ma 'amilat la yuzlamun wa hum la yuzlamun dari wa hum la yuzlamun. Jadi dibilang gini masalahnya ya, jadi la yuz gigit yang namanya. Nah, dia posisinya itu sama seperti ta za. Jadi tiga huruf ini sama adanya di posisi di torful lidah ya, ujung lidah, jadi sama ya. La yuz namanya apa, makharijul huruf seperti itu. La yuzlam. Lanjut sekarang.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها dari ya mutmainnatai, perhatikan lagi mutmainnatai yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ya. Ulang. Fa'adzaqahallahu libabanya ada madnya. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ya. Lanjut ya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumullahul azab. Bukan langsung ya, ulang lagi ya. Fa'akhadhahumul azabu wa hum zalimun. Walaqad, ayo. Coba. Fa'akhadhahumul azabu wa hum zalimun. Ayo fa'akhadhahum fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Ayo halal. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu
rajul fakulu sendiri fakulu. Ya, boleh. Mimma. Ya, ada deh. Napasnya ya nggak apa-apa, berhenti aja, jangan dipaksain daripada ntar putus. Atur dulu ya, mau ini dari ini, mau mimma boleh atau dari awal lagi nggak apa-apa kalau sekiranya infak. Ya, ya masa. Mimma razaqakumullahu mimma razaqa ya sadaqallahul azim. Baik, kita sampai 114 ya, tahsin tilawah kita. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini ya, sekali lagi ini memberikan keberkahan buat kita dan menjadikan hudan buat petunjuk kita semuanya. Tadi ada ayat yang terakhir, barangkali ini terkait dengan apa namanya, tauhid rububiyah juga ya. Coba Kasam tadi 114 artinya waktu yang terakhir dibaca. Maka makanlah yang halal lagi baik dan dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi ini terkait dengan namanya tauhid rububiyah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah juga yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya gitu. Jadi ini yang harus kita yakini, ini berarti karena babnya bab wilayah akidah tauhid gitu. Jadi kita sekali lagi, orang yang tauhidnya lurus benar, dia tidak takut dengan rezekinya. Kenapa? Semua makhluk sudah dijamin rezekinya. Kalau jatah rezeki sudah habis, maka orang akan meninggal. Ya, kayak artis kemarin yang viral, kan, udah habis jatah rezekinya. Dengan caranya bagaimana? Ya Allah, kecelakaan, meninggalnya ya ada yang dengan sakit dan sebagainya. Jadi intinya, sepanjang kita memang masih punya hak rezeki dari Allah, pasti akan hidup, gitu kan. Tapi kalau memang sudah nggak ada, ya itulah habis ajalnya nanti kita. Itu seperti itu. Sehingga kalau orang yang sudah yakin dengan rezeki dari Allah, maka dia akan merasakan ketenangan.
Sehingga ini yang salah satu ungkapan seorang ulama yang menimbulkan rasa qanaah dalam dirinya. Apa diantaranya? Saya tidak takut rezeki itu diambil oleh orang. Kenapa? Karena sudah ada rezekinya. Kadang kalau bukan rezeki kita dia mulut aja kadang jatuh kan. Kita suka ya makan padahal tinggal lep aja terjatuh. Akhirnya malah jadi rezekinya makhluk yang lain kan suka seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang rezekinya ya, memang kadang-kadang sudah di tangan saya juga, kemudian lepas dan sebagainya. Jadi kalau memang rezeki kita walaupun dimanapun akan datang kepada kita. Gitu. Dan konsep rezeki itu kan bukan berupa materi saja ternyata. Rezeki itu bukan berupa uang, bukan hanya itu maksudnya ya, bukan berupa makanan. Rezeki itu sesuatu yang menyenangkan kan. Ini sehat itu kan rezeki ya. Kalau nggak sehat, kalau bertahu uang miliaran nggak enak, nggak bisa kita makan ya. Kalau sakit kan apa sih yang kita bikin paling mati ini. Jadi kadang justru sehat itu juga luar biasa ya rezeki dari Allah. Bisa ngaji begini rezeki gitu kan. Karena di luar sana banyak orang yang nggak ada kesempatan untuk. Jadi yang jelas pertama kita harus mengimani ya Allah telah satu-satunya memberikan rezeki kepada kita. Caranya bagaimana? Ya dengan banyak sebab ya dengan cara berikhtiar gitu kan. Kalau nggak salah ada kisah ya ada Imam Malik ya dengan Imam Ahmad kalau salah ya. Jadi suatu ketika sedang berkunjung itu ada dialog terkait dengan rezeki gitu kan. Ya, jelas itu ada yang bertanya harus itu dari mana? Dari Allah. Yang berikutnya kan harus ikhtiar gitu kan. Akhirnya udah sekarang buktikan deh sekarang. Akhirnya apa yang satu kemudian dia keluar gitu kan. Keluar kemudian di tengah jalan ada orang ya petani yang memanen kurma ya anggur gitu kan. Akhirnya karena dia bantu-bantu dikasih terus gitu kan. Akhirnya apa? Dia balik lagi kepada Syekh yang tadi. Ambil, ya Syekh, nih benar kan? Bahwa rezeki itu ya ternyata apa dengan cara ikhtiar saya akhirnya dapat nih. Kemudian akhirnya pasti itu juga ngasih kepada saya tadi kurma apa anggur. Nah apa nih akhirnya apa? Justru saya juga kan dapat juga dari kamu padahal enggak dengan cara kamu. Gitu. Artinya apa tadi? Simpelnya rezeki itu ya Allah yang mengatur. Ada yang dari dengan itu. Ada yang baru Allah mendatangkan orang itu ke orang itu udah ngasih sesuatu makanan. Itu akhirnya dua-duanya benar pendapatnya kan. Yang satu ini gitu. Ya, itu contoh ya. Nah, bab rezeki ini Allah menegaskan dalam ayat tadi, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba ya. Maka makanlah ya kata Allah. Ini kepada kita semua maksudnya mimma razaqakum apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Yang jelas Allah tadi yang ngasih rezeki kepada kita gitu kan. Jadi kita nggak boleh mengabaikan. Ini kan karena usaha saya kayak korun kan dulu gitu kan dikasih harta melimpah. Nabi Musa mengingatkan enak doa aja. Ini kan rezeki itu karena ilmu yang saya miliki, usaha yang miliki bukan. Karena ya tadi ya dia nggak beriman. Jadi konsepnya kita harus meyakini semua hasilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Allah Pak. Halalan thayyiban. Nah, makan rezeki itu yang halal-halal yang baik. Artinya apa tadi? Nggak boleh asal makan, nggak boleh asal minum. Karena apa? Quran sudah menjelaskan ada makanan yang halal, ada yang haram. Minuman juga begitu kan? Ada yang halal, ada yang haram. Nah, orang yang beriman dia harus bisa milah-milah, milih-milih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Karena perintahnya makanan yang halal dan thayyib itu yang bersih, yang menyehatkan bukan. Artinya bukan malah kita makan tambah sakit.
Kadang-kadang bisa aja halal, cuma karena nggak bersih dengan atau terkontaminasi, jangan dimakan, dibersihkan dulu. Jadi syaratnya halalan dan thayyiban. Nah kemudian setelah kita makan, apa kata Allah? Washkuru nikmatallah. Nah, setelah kita mendapatkan rezeki, jangan lupa bersyukur. Washkuru nikmatallah. Bersyukurlah kamu kepada ya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, gitu kan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Jadi konsepnya kalau orang yang bersyukur itu sederhananya adalah dia menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya, sehat ya kan. Kalau orang bersyukur gunakan untuk beribadah. Ya kan, datang ke pengajian, datang ke masjid dengan sehat. Kalau lagi sakit kan memang terus syar'i, boleh di rumah sholat karena lagi sakit. Itu contoh orang yang menggunakan nikmat sehat untuk taat kepada Allah beribadah. Atau yang lainnya punya kelebihan rezeki uang misalnya, kalau bersyukur atau gunakan uang itu untuk taat kepada Allah. Ya, kalau memang ini bisa dengan infak, sedekah, kalau sudah nisab bisa dengan zakat, gunakan itu. Bantu fakir miskin itu berarti dia bersyukur tadi. Nikmat itu gunakan untuk taat kepada Allah. Karena akan kembali kepada kita nantinya seperti itu. Apapun yang bisa kesehatan, waktu apalagi kan waktu orang mensyukuri nikmat waktu ini kan apa? Jangan disia-siakan hanya untuk apa? Kongko ngobrol nggak jelas, tapi gunakan untuk banyak berzikir. Itu namanya orang bersyukur dengan nikmat waktu. Karena kita sering baca al-asr kan, ya innal insana lafi khusr kan. Illal ladzina amanu ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kan. Jadi orang itu akan rugi. Ya, Allah bersumpah dengan wal asr ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tadi mengisi waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka bersyukur kalau kita ya bisa menggunakan nikmat waktu untuk taat kepada Allah, untuk baca Quran, untuk pengajian, ya, tadabbur itu luar biasa. Itu orang-orang pilihan Allah. Jadi intinya teman sekalian, mari kita perkuat ya tauhid kita kepada Allah terkait dalam bab masalah rezeki. Ya, rezeki itu semuanya kembali Allah yang punya, yang atur ya. Yang orang apa namanya paling tenang adalah ketika mungkin ibu yang sedang mengandung ya janin itu kan apa nggak tahu tuh bayi itu kan dapat nutrisi makan hari ini padahal nggak kemana-mana. Artinya kalau kita harus gak yakin juga dengan kayak bayi yang di itu, insya Allah asal kita tadi ya dan berdoa pada Allah. Dan rezeki itu jangan dibatasi dengan materi, ya. Jangan ya. Sesuatu yang menyenangkan hati kita ya buat kita ini rezeki. Kalau dibatasi materi, wah kita bisa kayak model korun, Fir'aun atau ya apa kayak jabatan kayak Fir'aun presiden atau raja, wah, ya. Tapi sesuatu yang menjadikan hati kita tenang, bahagia, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini terkait dengan ayat yang menjadi tadabbur kita, karena ternyata terus kalian ya interaksi kita kan sambil kita membaca sedikit-sedikit yuk kita memahami kan, sehingga memberikan dampak kepada kita semakin cinta, semakin paham kepada Al-Quran yang kita baca. Karena Quran ini kan kata Allah hudan, supaya petunjuk, bukan hanya soal baca tapi juga petunjuk, sehingga Pak menjadikan kayak petunjuk itu kayak ini kan cahaya ya kan, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa tahu arah, tapi kalau dengan cahaya bisa. Itu maka Quran namanya An-Nur, menunjukkan kita. Baik, mungkin ini yang tadabbur kita terkait dengan ayat surat Al-Asr ya. Ada yang mau tanyain nggak barangkali? Di luar yang apa itu
Iya. Mungkin ya, ya. Kalau saya mungkin saya pribadi keilmuannya nggak ada apa-apanya. Jadi maksudnya dia itu gimana? Kan juga kalau dibawa berkaitan dengan Ya karena gini, memang kadang-kadang dia bukan punya kapasitas di bidangnya ngomong gitu, hal-hal yang artinya memang dalam Quran nggak ada dalam Quran bicara tentang masalah perintah salat lima waktu, nggak ada artinya wa aqimus sholat wa yuqimus sholat, jadi nggak ada ayat yang menerangkan sholat lima waktu, memang nggak ada. Cuma dalam Islam itu kan berita kan Quran adalah hadis. Nah, kita kan menjadikan Quran secara umum globalnya perintahnya ada, pelaksananya catatannya dari hadis Nabi. Bab wudu kan nggak ada dalam Quran. Ya kan, contoh misalnya kan kalau kita mau sholat kan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, kan kaifiyah caranya Nabi yang mengajarkan. Kalau mau wudu ya cuci tangan dulu, baca bismillah apa. Jadi itulah yang kadang orang nggak punya kapasitas di bidang agama ngomong agama, sehingga menyesatkan gitu kan. Dia tidak percaya dengan syariat Islam, sholat kayak tadi. Memang ujung-ujungnya memang mereka itu punya ya, artinya selama ini memang nyeleneh ya kan, untuk membuat masyarakat bingung ya. Jadi masyarakat orang Islam jadi nggak yakin dengan syariatnya. Ya, maka banyak ya itulah kadang-kadang ujung-ujungnya apa, memang mereka cari duit di situ. Kalau ngomong yang aneh-aneh ya tadi dia kan dia punya TV cokro namanya, itu TV corong orang liberal. Ini memang mereka mengaku Islam liberal, sesuai dengan akal aja pemikirannya, menafsirkan dengan akalnya, nggak bisa. Ada kayak cara-cara Quran itu ditafsirkan dengan Quran kan begitu cara. Kalau Quran nggak ada, dengan hadis Nabi bagaimana menjelaskan caranya sholat, cara wudhu ya. Kalau di hadis yang ditemukan, maka dengan qaulus sahabat. Lihat dulu sahabat kan pernah hidup bersama Nabi, tahu persis bagaimana Nabi kehidupan sehari-harinya sahabat Nabi. Ya, lihat ya. Kalau dia sahabat Nabi nggak ada, misalnya apa, tabiin. Nah baru kemudian kalau nggak ada namanya kias. Ya. Jadi ada ini hampir serupa nih gitu kan, dikiaskan seperti ini. Contoh beras itu kan dikiaskan dengan makanan pokok apa korma, kan nggak ada orang Arab pakai zakat beras kan itu. Contohnya seperti itu. Makanya Majelis Ulama juga ngingetin kalau bukan bidangnya jangan ngomong asal agama, dia kan ilmu komunikasi, ngomonglah komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik, sebenarnya diingatkan. Ini kalau orang-orang bukan ahlinya memang begitu, buat kehancuran kata Nabi kan. Idza wusidal amru bi ghairi ahli fantadhiru sa'ah. Jadi suatu ketika urusan dia tidak diberikan oleh ahli, maka hancur urusan tersebut. Mestinya jangan ngomongin masalah agama kalau nggak ngerti. Dan memang sama ini kita juga nyeleneh-nyeleneh kalau dengan umat Islam ini lebih kan pakai jilbab, nyinyir apa seperti itu. Ya memang dia sendiri memang banyak yang menghujat, cuman lagi-lagi dia kebal hukum. Kalaupun dia laporin penistaan, namanya nggak diproses kan kelompoknya dia itu kan. Ada Armando, Abu Janda, Dennis Shergar itu selama ini dilapor berapa kali laporan ke Polda, nggak ada prosesnya. Ya kalau yang ya ujung-ujung tadi masalah kalau yang ini saya memang inilah, karena memang ada ya indikasinya kan ada moderasi agama, orang ngomong macam-macam kan, la ilaha illallah bukan kunci masuk surga, padahal jelas kan ada ya kiai kan itu depan Mabes Polri ngomong, ada aja kan. Itulah ya kita, maka kita hati-hati ya. Jadi tidak semua orang ngomong kemudian ini bisa memberikan hudan, tapi petunjuk, bisa menyesatkan tadi, menafsirkan saudara akalnya ya, nggak bisa ya. Karena kan kalau bicara rada kata Nabi misalnya man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi faqad dakhala jannah, itu hadisnya begitu. Gak boleh diartikan ini kan orang siapa yang menjaga persatuan. Nah kalau persatuan berarti semua agama, karena kita jelas beda, maksudnya di mana kalimat tauhid ya, dihujat lah banyak ya. Tadi sekarang ini banyak fitnahnya
orang yang bikin umat Islam jadi apa namanya bingung, ini ngomong kiai ngomong begini ini begini. Maka hati-hati juga dalam mengambil apa ya informasi. Wallahu a'lam biasa. Mungkin itu ya Pak. Ya. Saya bisa terkait dengan makanan yang halal dan baik. Di setiap kita kan melakukan pekerjaan di kantor atau di lingkungan, sehingga kan misalnya dia mempunyai jabatan terus karena dengan jabatan itu mungkin seperti perizinan terkait dengan mungkin di layanan publik, misalnya di kantor desa ya, atau di layanan publik atau badan publik yang lain, jika mengurus suatu surat atau administrasi, karena dia jabatan di situ masih ada oknum atau mungkin nggak bisa juga semua oknum, tapi si pemerintah yang melakukan permohonan untuk wilayah publik itu bisa setelah selesai dia mengurus proses administrasi atau keberkasan itu memberikan suatu nilai seperti uang dengan nilai tertentu, itu apakah yang termasuk halal atau ini dalam kacamata syariat Islam? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masih dalam wilayah publik, jika ini terjadi konflik kepentingan atau konflik jika misalnya saya Pak tolong Pak untuk pengurusan itu sebenarnya 5 hari kerja, ayo seperti nanti saya akan kasih ini untuk misalnya 1 hari atau 3 hari gitu. Jadi gimana menurut Ustaz itu kan kalau ini kan kadang-kadang tidak diminta kan, itu kan itu yang jadi masalah berarti ya. Baik, ini pada zaman Nabi itu ada ceritanya. Kalau Nabi kan Baitul Mal ya. Jadi ada pegawai yang dia bekerja di Baitul Mal. Rupanya ketika dia dinas ada uang, ada muzaki lah, ngasih uang tip bahasanya ya kepada ini. Kemudian apakah uang itu halal atau tidak itu kan. Sehingga ketika itu ya kalau tidak salah Nabi mengatakan uang itu adalah hak uang negara juga. Kenapa? Bukan hak kamu. Kamu itu dapat uang itu karena apa? Melekat dalam diri kamu itu adalah tugas yang emang jadi ambil zakat gitu. Coba kalau kamu di rumah, kamu dapat nggak uang tip itu? Jadi kemudian itu yang kemudian menjadi dalil terkait dengan apa namanya uang yang melekat dalam dirinya profesi sebagai tugasnya itu menjadi hak negara, hak itu gitu kan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga begini. Ada orang yang terkait dengan hadiah itu kan. Ada juga misalnya yang berpendapat kalau uang itu diberikan tanpa mempengaruhi apa namanya proses misalnya kan, mungkin kalau mungkin dipercepat dan sebagainya, karena terima kasih dibantu ya kan, ketika ada janji dan sebagainya itu dianggapnya hadiah, ada mengatakan begitu. Artinya apakah hukumnya halal? Ya kalau nggak ada kepentingan dari awal itu karena dia terima kasih dibantu, nggak ada deal sebelumnya, itu namanya hadiah, bukan riswah atau bukan. Jadi ini ada terkait dengan bab orang yang bekerja di layanan publik ya tadi, kalau ternyata orang tanda terima kasih ke orang kita ya, tadi kalau nggak ada kepentingan tadi untuk mempengaruhi proses yang ada gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang ketika kita menaruh berkas karena bayar diduluin, nah itu nggak boleh. Sama-sama datangnya barang ternyata ya tadi ada orang yang buat belakang itu nggak boleh seperti itu.
jadi timpain, kan sering terjadi seperti itu nggak boleh. Tapi lain cerita kalau mungkin dia merasa terbantu ya, nggak ada proses apa-apa, normal, makasih ya ini buat ini. Enggak. Saya sendiri kan tidak yang saya sendiri ini terjadi tiap minggu itu ada aja lawyer itu biasanya mengambil apa kalau dalam dunia benar. Dulu kan ada namanya coding atau surat kebijakan masyarakat bunyi dari situ. Padahal bangunan itu sebenarnya sudah orang lain yang mendekati karena ahli warisnya menelusuri itu dulu kan dengan dokumen dia ada di dia terus kira-kira mungkin di sana kantor sana kan biasanya ini ada dokumen dari dia menelusuri bahwa di situ nanti bapak kalau ada ini itu pokoknya dijamin gitu dengan nilai tertentu. Tapi tempat saya ini yang termasuk ini memang juga kalau saya sih bilang ya nanti saya kalau ada misalnya saya kasih tahu Pak kalau misalnya ini ya saya kan belum bisa janji karena saya harus mencuri dokumen banyak dokumen dua. Menurut saya kan dia lebih baik dulu terima aja saya nggak mau atau ini soalnya terkait dengan integritas dan konflik karena posisi di situ nanti kan bisa pertemuan sementara kalau di kita dia itu dikasih ke yayasan biasanya itu prosedur. Iya, maksudnya kan kalau tadi karena terkait dengan melekat dalam dirinya kan jabatan-jabatan tadi ya, jadi karena tadi mungkin ada janji dan sebagainya itu kan kalau bahasa hukumnya kan bisa deliknya dari korupsi ya seperti itu kan. Ya, saya hanya mahasiswa aja yang saya mahasiswa aja. Iya, kalau namanya kita juga suka ya ke kantor kan kalau dia bagus ramah kan nggak dengan sendirinya dilayani baik itu udah terima kasih. Mungkin budaya kita emang saling niatnya lihat hadiah bukan karena pengen menyuap biar dipercepat atau enggak gitu kan. Ya alhamdulillah makasih Pak udah dibantu gitu. Insya Allah memang tergantung inamal amal lebih niatnya. Yang jelas kita jangan menzalimi orang. Kita datangnya belakangan, kayaknya duluan itu kan gitu ya. Tapi kalau kita normal, insya Allah nggak masalah. Gitu. Yang jelas memang tadi babnya, ya tadi kadang makanannya halal, kok cara dengan cara begitu yang ini haram. Ya. Karena kan namanya haram dari ini caranya gitu. Walaupun ayam, tapi kalau dengan caranya mencuri ya haram. Mungkin dari hadis apapun dia tergantung itu manusianya yang ada di situ dan bisa aja. Iya, semua kembali kepada kitanya ya. Gitu. Yang jelas kita hati-hati ya terkait bab rezeki ini memang tadi ya akan mempengaruhi apa namanya kesehatan tubuh kita, keberkahan hidup kita juga seperti itu. Baik, karena waktu sudah isya, ya mudah-mudahan kita bisa ambil iktibar dari ayat tadi. Kita mohon sama Allah agar kita kan doa tiap sholat karena bersalat Allah min as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan minta tersama Allah. Kita minta rezeki yang thayyib, yang halal ya. Amal yang diterima itu kan seperti itu. Ini sebagai upaya agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan. Baik, karena waktu sudah isya, mari kita sudahi dengan wajah hamdalah dan doa bertulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.